Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 10682. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. A. Strategi sumber daya manusia, keunggulan komparatif. Strategi manajemen sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Zainal 2015 merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan rehabilitas. Dengan kata lain, ini melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuan. Dan yang B di sini ada perencanaan tenaga kerja, ada pengertian sama ada tingkat perencanaan. Pengertian, perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja, termasuk penyediaan baru dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Secara singkat, perencanaan tenaga kerja adalah analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Tingkat perencanaan itu yang pertama, perencanaan tenaga kerja makro bertujuan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi atau sosial secara nasional, daerah, dan sektoral. Dan poin kedua itu, sementara itu perencanaan tenaga kerja mikro fokus pada instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara produktif untuk mencapai kinerja tinggi. Kesimpulan dari materi pertama yaitu strategi manajemen sumber daya manusia fokus pada keterkaitan dengan tujuan dan strategi organisasi, bertujuan meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya inovatif melalui perencanaan distribusi sumber daya manusia. Pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia bermanifestasi dalam pendekatan inovatif, peningkatan mutu, dan pengurangan biaya dengan melibatkan karyawan serta mendorong lingkungan yang mendukung inovasi. Materi kedua yaitu manajemen rantai pasokan. Kepentingan strategis rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasokan dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, rantai pasokan mencakup pemasok dan produsen atau penyedia jasa dan distributor, grosir atau pengecer yang menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk menyusun rantai pasokan guna memaksimalkan keunggulan komparatif dan manfaatnya bagi konsumen akhir. Di sini juga ada manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Etika manajemen rantai pasokan mempertimbangkan 3 aspek etika. Poin pertama yaitu etika personal, poin kedua etika dalam rantai pasokan, poin ketiga perilaku etis terhadap lingkungan ketika rantai pasokan meningkat ke tahap internasional. Masing-masing dalam hal ini menjadi lebih signifikan. Kesimpulan dari materi kedua yaitu manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah integrasi aktivitas kerjasama antar perusahaan dalam pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat.
Proses pengolahan produk dari perencanaan, memproduksi, sampai pendistribusian menjadi terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Manajemen rantai pasok dapat memaksimalkan keunggulan komparatif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Materi selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan supplier, dan ketidakpastian waktu pemesanan, sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan atau stock out, dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Ada juga fungsi manajemen persediaan, itu ada 6 poin. Yang pertama, mengantisipasi stok yang kurang. Yang kedua, menyediakan stok cadangan. Yang ketiga, menjaga kelancaran penjualan. Yang keempat, merapikan sistem pengelolaan inventaris. Yang kelima, menjaga kualitas produk. Dan yang terakhir, mengurangi risiko kesalahan pembukaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan ada ketersediaan dana, waktu tunggu pengiriman, frekuensi penggunaan produk, daya tahan produk, force majeure, dan jumlah permintaan dan ketersediaan. Materi selanjutnya itu ada perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat dan SOP adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat melibatkan peramalan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi biasanya perencanaan agregat difokuskan pada rencana jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Perencanaan ini dilakukan oleh manajemen senior dan menengah untuk menghasilkan semua tingkat produksi yang dinyatakan dalam kelompok atau famili produk, terfokus tanpa perlu merinci. Kesimpulan dari materi ini yaitu perencanaan agregat adalah strategi untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan untuk meminimalkan biaya. Fokus utama biasanya pada rencana jangka menengah 3-12 bulan dan melibatkan peramalan permintaan dalam proses. Perencanaan agregat melibatkan penentuan permintaan, kapasitas, kebijakan perusahaan yang relevan, biaya unit untuk waktu reguler dan lembur, dan pengembangan rencana alternatif. Perencanaan agregat bersifat menggabungkan sumber daya yang sesuai ke dalam kerangka waktu keseluruhan, mempertimbangkan prediksi kapasitas permintaan, terus tingkat ketersediaan dan ukuran tenaga kerja, dan 3 strategi utama yang digunakan dalam perencanaan agregat, yaitu meliputi pilihan kapasitas, pilihan permintaan, dan pilihan campuran. Serta metode yang digunakan dalam perencanaan agregat meliputi metode tabel dan grafik, metode matematis, dan metode transportasi. Materi selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan material atau MRP dan EIRP.
Persyaratan model persediaan dependen. Yang pertama, jadwal produksi induk. Kedua, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, kesediaan persediaan. Yang keempat, pesanan pembelian yang belum dipenuhi. Yang kelima, waktu tunggu. Manajemen MRP, Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Sistem ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan, dan menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dalam bahasa Inggris merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis terkait operasi, produksi, dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Materi selanjutnya itu penentuan jadwal jangka pendek. Permasalahan penentuan jadwal jangka pendek. Yang pertama, keterbatasan kapasitas secara prasarana dan sarana perusahaan. Yang kedua, kurang sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan. Yang ketiga itu keterbatasan persediaan bahan baku. Yang keempat, penetapan ketentuan teknis dalam pembuatan barang dan yang belum maksimal. Yang kelima itu order yang mengganggu jadwal order lain serta kenaikan biaya produksi atau biaya tenaga kerja. Metode penentuan jadwal. Itu ada metode penugasan. Metode penugasan atau assignment method merupakan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya manusia. Metode penugasan ini bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Karakteristik permasalahan penugasan adalah hanya ada satu pekerjaan atau pekerja yang tugasnya hanya untuk satu mesin atau proyek. Contohnya itu penugasan pekerjaan pada mesin kontrak, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Kesimpulan dari materi ini yaitu peningkatan efisiensi. Penentuan jadwal jangka pendek yang baik membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya manusia. Kesuksesan proyek. Penentuan jadwal jangka pendek yang baik adalah kunci kesuksesan proyek, membantu mencapai tujuan yang ditetapkan dan menghindari penundaan yang tidak diinginkan. Peningkatan kepercayaan. Dengan adanya jadwal yang terkelola dengan baik, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis akan meningkat karena mereka tahu apa yang dijanjikan akan diberikan. Selanjutnya materi terakhir yaitu ada Just in Time atau JIT, sistem produksi Toyota atau TPS dan operasi ramping. Pengertian Just in Time adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Pendekatan JIT merupakan persediaan dan meningkatkan efisiensi produk dengan menyuplai bahan baku tepat waktu ke lini produksi untuk memenuhi permintaan sehingga mengurangi pemborosan dan pembiayaan penyimpanan.
Dalam proses implementasi TPS itu ada 3. Yang pertama, peningkatan efisiensi, yang kedua, sikap berkelanjutan, dan yang ketiga, perhatian terhadap kualitas. Peningkatan efisiensi implementasi TPS melibatkan penggunaan teknologi dokumentasi seperti jalur praktian yang terotomatisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sikap berkelanjutan, yaitu TPS mendorong sikap berkelanjutan dalam mencari perbaikan berkesinambungan melalui praktik kaizen dan partisipasi aktif dari seluruh tim kerja. Perhatian terhadap kualitas. Proses implementasi TPS menekankan perhatian yang tinggi terhadap kualitas dengan menggunakan metode kontrol kualitas yang ketat dari inspeksi yang teliti. Di sini juga ada perbedaan GIT, TPS, dan operasi ramping. GIT menekankan pada penyelesaian masalah, sedangkan TPS menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan lini perakitan, dan operasi ramping itu menekankan pemahaman mengenai pelanggan. Kesimpulan dari materi terakhir ini yaitu GAT adalah sistem pengelolaan produksi yang terfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. TPS dan GIT mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat. Sedangkan operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.